Apakah bisa kelihatan layarnya? Bisa nggak? Kelihatan ya? Oke. Betul. Nah, ini untuk kontrak pelajar ya, atau bisa dikatakan materi-materi yang akan kita bahas selama 8 pertemuan ke depan. Diantaranya bisa dilihat untuk pertemuan pertama, yaitu pertemuan sekarang ya, kita akan bahas sedikit tentang madkhal fi ilmin nahwi was sorfi, yaitu pengantar ilmu nahwu sorof. Jadi setelah tadi perkenalan, kita bahas RPS, kemudian kita bahas sedikit mengenai pengantar ilmu nahwu sorof. Tujuannya tentu saja untuk memahami tujuan teman-teman mempelajari nahwu sorof ini. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita masuk ke materi sorofnya dulu ya. Jadi meskipun dari segi nama itu nahwu sorof ya, nahwu dulu, tapi secara praktek belajar itu akan lebih mudah ketika kita paham sorofnya terlebih dahulu, kemudian kita memahami nahwunya. Nah, diantaranya poin-poin di sorof di pertemuan kedua yang akan kita bahas adalah wazan, wal mauzun, at-tasrif, was-sigot. Nah, tujuannya apa? Agar teman-teman bisa membedakan istilah-istilah dalam ilmu sorof, yakni ada wazan, ada mauzun, ada sigot, ada tasrif. Itu istilah di ilmu sorof ya. Kemudian di pertemuan ketiga nanti kita masuk ke praktek kaifiyatut tasrif, atau bagaimana cara mentasrif sebuah kalimat gitu ya. Itu di pertemuan ketiga. Tujuannya agar para peserta itu nanti bisa mentasrif kalimat dan juga mengetahui sigotnya. Misalkan dari Nasoro ke Yansuru, kemudian ke Nasron, Wamansoron, dan seterusnya, itu dinamakan tasrif nanti. Dan ada cara mentasrifnya tersendiri. Kemudian untuk pertemuan keempat, ini nanti insya Allah kita akan bahas bina dalam tasrif ya. Bina itu maksudnya dalam tasrifan itu ada beberapa tingkatan ya, ada yang dimulai mudah, sedang, ada yang tingkatan sulit. Nah, biasanya di bina ini kita bahas yang mudah itu masuk di bina apa, kemudian yang tingkatan mentasrifnya sedang masuk di bina apa, kemudian yang sulit bina apa. Nah, biasanya seperti itu tingkatan-tingkatan dalam mentasrif itu ya. Tujuannya agar mengetahui macam-macam bina dalam ilmu sorof ya, karena bina itu nanti ada di ilmu sorof dan ada di ilmu nahwu. Dua-duanya itu beda ya, masing-masing bina di sorof ada istilahnya sendiri, bina di nahwu ada istilahnya sendiri juga. Jadi berbeda ya. Nah, untuk pertemuan 5, 6, 7, dan 8 ini kita sudah masuk ke ranah ilmu nahwu. Di antaranya pertemuan kelima kita belajar muadalatul i'rab atau rumus i'rab. Tapi biasanya ini di pertemuan kelima akan saya paparkan mengenai apa saja sih yang perlu kita pahami ketika kita ingin belajar nahwu. Nah, kemudian di pertemuan keenam kita mempelajari macam-macam kalimat, yakni isim, fiil, huruf ya. Secara garis besar kalimat itu hanya tiga itu. Tapi nanti kita akan bahas lebih rinci lagi di pertemuan keenam. Kemudian untuk pertemuan ketujuh kita akan membahas mu'rob dan mabni. Nah, ini yang tadi saya katakan bina itu ya, tapi ini bina dalam nahwu disebutnya mabni. Kalau dalam sorof, dalam sorof itu kan binanya ada istilahnya sendiri ya, kayak bina sohih. Mungkin kalau pernah dengar teman-teman ya, bina sohih itu berarti tingkatan mentasrif yang mudah. Bina mu'tal itu yang sedang. Kemudian ada yang lebih sulitnya lagi kayak bina bina lafif ya, itu tingkatannya lebih sulit lagi, dan bina-bina yang lain yang mungkin nanti bisa disesuaikan tingkat kesulitannya ya, tapi itu ada istilahnya sendiri nanti. Nah, setelah pertemuan ketujuh yang membahas mu'rob dan mabni, kita akan membahas di pertemuan ke dalam, yaitu pertemuan ke-8, yaitu mauqi'ul asma, yakni kedudukan kedudukan isim. Tujuannya dari pertemuan di Nahwu itu teman-teman adalah agar bisa mengi'rab sebuah kalimat dan tentunya dapat membaca kitab gundul atau kitab kuning ya. Karena kitab kuning itu kan gundul, jadi ketika ingin membacanya perlu memiliki skill ilmu nahwu dan sorof ya. Tapi yang paling banyak difokuskan ketika membaca kitab kuning adalah di ilmu nahwunya.
gitu. Kemudian untuk penilaian peserta ini bisa dilihat kehadiran dihitung 30%, kemudian keaktifan juga 30%, dan ujian akhir 40%. Ya, jadi ini nanti hitungan untuk penilaian di sertifikat teman-teman nanti ya. Nah, selanjutnya ya ini nanti diperhatikan ya kehadiran juga itu masuk dalam penilaian nanti, penilaian di sertifikat. Nah, mungkin sampai sini untuk kontrak pelajar atau silabusnya ada yang ingin ditanyakan. Materi lebih jelasnya tentu nanti disampaikan di materi pertemuan sesuai silabus ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk kontrak pelajarnya, silahkan. Tidak ada? Wadih, jelas? Jelas. Oke, yakfi ya. Sudah cukup jelas untuk silabus. Jika dirasa jelas, nanti kita langsung masuk ke madkhal fi ilmin nahwi wasarfi, yakni pengantar ilmu nahwu sorof. Jadi perlu pengantar juga ya, agar kita bisa punya gambaran luarnya nahwu sorof itu seperti apa. Gitu. Karena kita tidak mungkin eh, makan buah secara langsung, tapi kita harus apa istilahnya memotong luarnya dulu ya, atau mengupas kulitnya dulu gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan di madkhal fi'il min nahwi wasarfi. Mungkin teman-teman bisa sambil buka juga ya di file yang sudah saya kirim, yang judulnya itu pengantar ilmu nahwu sorof. Bentar. Nah, filenya bisa dilihat ya, mungkin di layar kayaknya agak ngelag-ngelag gitu. Sudah dapat teman-teman yang di grup? Sudah Kak. Sudah. Nah, itu coba dibuka ya. Nah, saya buka pakai device satunya ya.
Bisa kelihatan ya layarnya. Kelihatan nggak? Saya pakai touchscreen HP saja ya. Nah, ini bisa dilihat pengantar ilmu bahasa Arab ya. Jadi apa sih yang akan kita bahas di Nahwu Sorof itu? Sebelum ke Nahwu Sorof, perlu kita pahami bahwa Nahwu Sorof itu masih bagian dari bahasa Arab. Ya, sudah pasti Nahwu Sorof itu bagian daripada bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab ini merupakan bahasa eh, Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran turun dalam berbentuk bahasa Arab, baru kemudian dari Al-Quran ini lahirlah ilmu Nahwu Sorof. Apa saja cabang ilmu di bahasa Arab? Ya karena bahasa Arab itu kaya akan kosakata, kaya akan perbendaharaan kata, sehingga lahirlah dari situ berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya secara garis besar, cabang ilmu di bahasa Arab itu ada 5. Ini secara garis besar ya. Kalau diruntutkan secara lebih mendalam, ada lebih banyak lagi nanti. Nah, di antaranya yang paling dasar ada nahwu dan sorof. Nah, ini adalah dua ilmu yang sebetulnya satu ya, akan tetapi berbeda. Jadi nahwu dan sorof itu dua ilmu yang berbeda tapi saling melengkapi dan saling membutuhkan. Ketika kita membahas nahwu tentu tidak bisa lepas dari sorofnya. Ketika kita bahas sorof tentu tidak bisa lepas dari nahwunya. Ibaratnya ini kayak ibu dan bapaknya ya. Kedua-duanya sama-sama berbicara tentang bagaimana cara membentuk suatu kalimat yang baik dan benar. Nah, kemudian cabang ilmu lainnya seperti balaghah, mantik, arud itu bukan lagi mengenai cara bagaimana membentuk suatu kalimat yang baik dan benar, tapi bagaimana cara membentuk suatu kalimat yang indah. Lebih ke arah seninya gitu ya. Nah, sorof itu kita belajar bagaimana cara membentuk suatu kalimat yang baik dan benar, sedangkan balaghah dan seterusnya itu kita mempelajari sastranya ya atau seni bagaimana cara mengungkapkan suatu kalimat yang indah. Dan ketika kita membicarakan balaghah, mantik dan arud, maka eh, rumus atau kaidah nahwu dan sorof itu tidak lagi berlaku gitu ya karena sudah masuk ke dalam sastranya gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan orang-orang Arab ketika berbicara atau ketika bernyanyi ya menyampaikan seni atau sastra dalam bahasa Arab itu tidak semuanya memenuhi kaidah nahwu dan sorof itu karena memang ranahnya bukan di nahwu dan sorof lagi itu sudah masuk di balaghah, mantik dan arud itu. Nah kalau di nahwu sorof ini karena dasar kita mempelajari bahasa resmi Arab ya bahasa Arab yang resminya gitu ya atau fusha bagaimana kemudian suatu kalimat itu harus dibentuk secara baku sesuai kaidah atau kalau orang Indonesia itu sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia ya ejaannya itu benar. Nah ini untuk cabang ilmu bahasa Arab ya ada 5 secara garis besar nahwu, sorof, balaghah, mantik dan arud. Selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas nahwu dan sorof. Apa sih nahwu serta sorof itu? Kita mulai dari nahwu terlebih dahulu. Kalau teman-teman lihat secara bahasa, arti bahasa ya, nahwu itu memiliki makna al-misal. Artinya misal itu seperti perumpamaan ya, seperti seperti huruf kaf gitu ya untuk tasbih atau perumpamaan. Contohnya seperti Zaidun nahwu Amrin. Zaid seperti Umar. Dari segi makna, nahwu itu bermakna kaf atau bermakna seperti. Kemudian sorof. Ini kita masih bahas dari segi bahasanya dulu ya. Kemudian kalau sorof, dia makna bahasanya itu adalah taghayyur atau perubahan ya, atau perkisaran. Contohnya seperti dalam Al-Qur'an ya, wa tasrifir riyah
Tasrif itu kan dari kata sorf gitu ya, yang bermakna, bentar mati. Bentar layarnya mati ya. Nah, wa tasrifir riyah. Nah, tasrif ini dari kata as-sorf yang artinya ini perkisaran angin ya, bagaimana kemudian angin itu perkisaran itu bermakna berubah dari satu tempat ke tempat lain sehingga apa namanya menurunkan hujan kan, karena dalam ayat ini menerangkan bagaimana perkisaran angin menerbangkan sebuah awan sehingga akhirnya turun hujan ya. Nah, itu secara bahasa ya, perlu diingat kalau nahwu itu secara arti bisa dimaknai seperti, sedangkan tasrif itu adalah berubah atau perubahan. Nah, kita masuk pengertian nahwu dan sorof secara istilahnya ini. Nah, nahwu ini saya ambil untuk bahasa Indonesianya saja ya, karena pengertian di bahasa Arab itu nanti agak jelimet. Nah, nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata. Nah, di sini kita sudah bisa tahu ya kalau dalam bahasa Arab ada istilah jabatan kata. Jadi setiap kata atau kalimat ya dalam bahasa Arab itu dia mempunyai jabatannya, jabatan tersendiri ya. Apa saja jabatannya? Tentu jabatan yang dimaksud ini bukan jabatan di pemerintahan ya, kayak presiden, ada menteri, ada DPR ya, enggak, beda. Tapi jabatan di sini lebih ke kedudukannya, entah dia sebagai mubtada atau khobar, maf'ul bih ya, dan lain sebagainya, itu adalah jabatan yang dimaksud dalam ilmu nahwu. Ini mati lagi. Selain membahas tentang jabatan kata, nahwu juga dia membahas mengenai bagaimana perubahan harokat akhir. Ya, jadi mempelajari tentang jabatan kata dalam sebuah kalimat dan harokat akhirnya. Maksudnya bagaimana suatu akhir sebuah kalimat itu bisa berubah-ubah. Itu yang dipelajari oleh nahwu. Misalkan dalam sebuah ayat kita membaca lafad alhamdulillahirabbil alamin. Perhatikan lafad alhamdu. Di situ bagaimana kemudian akhirnya kok dia dibaca domah gitu. Bukan tanpa alasan. Itu ada alasannya yang mana masuk di pembahasan nahwu. Kemudian pada ayat lainnya bisa dibaca innal hamdalillah wa syukrolillah ya, pada apa? Pada lafaz yang lain maksudnya ya, bukan ayat. Innal hamda. Nah, alhamdanya dia kini dibaca fathah, berbeda dari alhamdu yang dibaca domah. Tentu perubahan dari domah menjadi fathah ini juga bukan tanpa sebab. Tapi itu ada ilmunya yang mana dipelajari di nahwu nanti. Baik berubah i'rab ataupun tetap. Ya, maksudnya berubah dan tetap di sini, yakni kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kalimat mu'rab dan mabni yang sebelumnya sudah kita singgung ya. Mu'rab itu berarti kalimatnya bisa berubah dari segi harokat akhirnya ya. Maksudnya ujung kalimatnya itu bisa berubah. Itu yang dinamakan dengan kalimat yang mu'rab nanti. Seperti tadi lafad alhamdu dia kategori kalimat mu'rab karena selain dibaca alhamdu dia bisa dibaca alhamda, bisa dibaca alhamdi ujungnya itu. Kemudian lafad Allahu, Allah, Allahi ya, karena bisa berubah ujungnya itu maka dia masuk kalimat yang mu'rab. Nah, kalau yang bina bagaimana? Ya berarti kebalikannya, yang ujungnya itu tetap tidak boleh diubah-ubah. Kayak isim domir, isim isyarah ya, isim domir itu misalkan huwa ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan seterusnya, itu kelompok isim domir ya. Nah, itu semua tergolong kalimat yang mabni karena apa? Karena tidak boleh kita ubah-ubah ujungnya. Huwa selamanya huwa. Tidak boleh kita membacanya huwu atau huwi atau apalagi hu gitu ya. Selamanya huwa.
Makanya disebut kalimat yang mabni itu. Dengan nahwu itu, kaidah-kaidahnya kita bisa mengetahui bagaimana hukum akhir sebuah kata bahasa Arab dan dalam keadaan tersusun. Ya, karena nahwu ini sebetulnya fungsinya nanti adalah untuk menyusun sebuah kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar, sehingga menjadi kalimat yang utuh. Ya, misalkan kata Zaidun kita gabungkan dengan kata lain sehingga dia menjadi kalimat yang sempurna. Kalau susunan kalimat di bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek ya. Aku makan roti. Aku sebagai subjek, makan sebagai predikat, rotinya sebagai objek. Nah, itu adalah susunan kalimat sempurna di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Arab juga ada eh, susunan kalimat yang sempurna yang nanti disebutnya itu jumlah mufidah. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah jumlah mufidah, itu adalah susunan kalimat yang dianggap sempurna ya, yang mana nanti terdiri dari syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu nahu ya. Nah, di sini saya tuliskan di sini Zaidun, Zaidan, dan Zaidin ya. Kenapa pada tiga kata ini? Ini menandakan kalau Zaidun, Kezaidan, dan Kezaidin adalah perubahan dalam ilmu nahu. Karena yang pertama yang berubah adalah akhirnya, bisa dilihat dari domah ke fathah, kemudian ke kasroh. Ya, yang berubah adalah ujungnya. Maka ini perubahan di ilmu nahu. Oke, selanjutnya ya, sebelum masuk ke sorof, mungkin untuk nahwu apa bisa dipahami? Kalau misalkan ada yang bingung, bisa ditanyakan ya. Untuk nahwu, insya Allah sudah paham ya. Kita lihat kemungkinan ini banyak yang sudah punya basic nahwu sorof soalnya. Ada mungkin yang kebingungan tentang nahwu, silahkan ditanyakan. Maafi, maminkum as-soal. Kalau tidak ada, astamir ila bahtis sorfi. Sebelumnya suaranya kedengeran ya? Asauti masmu. Kedengeran Ustaz. Masmu ya, kedengeran. Baik. Kita lanjut membahas sorof. Nah, kalau sorof itu adalah ilmu yang membahas bagaimana permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata. Nah, di sini kenapa kok kalimat atau kata? Ya, nanti akan saya tekankan berkali-kali bahwa yang dimaksud satu kalimat dalam bahasa Arab itu adalah satu kata. Seperti tadi, Zaidun itu adalah satu kalimat kalau kita berbicara bahasa Arab ya, bukan satu kata. Tentu beda ya kalimat dengan kata antara Indonesia dan Arab itu ya. Zaidun kalau orang Indo kan satu kata itu. Tapi kalau bahasa Arab, di bahasa Arab itu satu kalimat Zaidun itu. Terus kalau misalkan lafadznya apa berupa kalimat dalam bahasa Indonesia bagaimana? Kayak misalkan tadi aku makan roti itu kan satu kalimat ya kalau di bahasa Indonesia. Arabnya akal tuh khubza ya. Aku makan roti. Itu namanya apa? Kalau di bahasa Arab itu namanya satu jumlah. Ya, seperti tadi dikatakan jumlah mufidah, kalimat yang sempurna karena memenuhi syarat-syaratnya. Kembali lagi, sorof itu adalah ilmu yang membahas mengenai permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata, baik tentang perubahan bentuk, ya, yang dimaksud perubahan bentuk ini tentu bukan perubahan sebagaimana di nahwu ya, karena kalau di nahwu itu perubahannya hanya terjadi di akhir, seperti dari Zaidun ke Zaidan, dari domah ke fathah. Tapi kalau di sorof itu yang berubah adalah seluruh struktur bentuknya, baik itu berupa penambahan huruf ataupun susunan huruf yang kemudian membentuk kata.
Misalkan perubahan bentuk itu dari Hamida ke Ahmada. Di sini yang berubah adalah hampir keseluruhan ya. Dari segi harokat huruf H dari fathah menjadi sukun, kemudian tiba-tiba ada penambahan berupa hamzah. Ini menandakan bahwa ini perubahannya bukan di nahwu. Karena nahwu, saya ingatkan lagi, perubahannya hanya terjadi di akhir. Nah, kalau ini kan tidak terjadi di akhir ya. Dari Hamida ke Ahmada. Ya, bahkan di sini ada penambahan huruf berupa hamzah. Dan itu tentu membuktikan bahwa ini perubahan di ilmu sorof. Kemudian bisa dilihat ada keterangan tambahan bahwasannya ilmu sorof itu dia tidak membahas i'rob atau baris di ujung kalimat atau kata. Maksudnya apa? Ketika kita membicarakan ilmu sorof, kita tidak lagi berbicara apakah dia rofa, apakah dia nasob, apakah dia khofat, apakah dia jazm ya. Kita tidak membahas itu di sorof. Karena i'rob itu dia bagiannya nahwu nanti. Di sorof apa yang akan kita telaah? Ya pasti di sorof itu yang kita pelajari adalah wazan, mauzun, bagaimana cara mentasrifnya gitu. Nah, oke, untuk sorof apakah ada pertanyaan? Minkum soal? Maaf, Ustaz, saya Farel mau tanya. Silahkan Kak Farel. Untuk istilah-istilah seperti jazm, i'rab, dan lain-lain seperti masih belum paham. Ya, tadi saya banyak sekali menyebutkan istilah-istilah. Itu Ya. yang jazam, kemudian rofa, nasob, khofad, ya itu adalah kelompok i'rob. Apa itu i'rob? Ya, i'rob itu nanti akan kita pelajari di pertemuan nahwu sebetulnya ya. Pokoknya i'rob itu dia masuk di ranah ilmu nahwu. Yang perlu teman-teman pahami di pertemuan ini, targetnya adalah teman-teman bisa membedakan bagaimana perubahan bahasa Arab dalam ranah ilmu nahwu dan bagaimana sih perubahan kalimat di bahasa Arab dalam ranah ilmu sorof gitu ya. Tadi sudah saya katakan ya kalau di nahwu itu perubahannya hanya terjadi di akhir. Seperti Allahu ke Allaha, Allahi, kemudian Zaidun, Zaidan, Zaidin, Muslimun, Muslimin, Mukminun, Mukminat ya. Itu nahwu karena perubahan terjadi di akhir saja. Kemudian eh, kalau sorof itu perubahannya terjadi secara keseluruhan. Dari Hamida ke Ahmada kemudian ke Muhammadun, ini secara struktur jelas merubah semua tatanan katanya ya. Itu sorof ya, perbedaan bagaimana perubahan di nahwu dan di sorof. Nah ini yang perlu teman-teman pahami untuk pertemuan sekarang, karena nanti untuk istilah-istilah seperti wazan, mauzun dan lain-lain itu ada pembahasannya tersendiri di pertemuan yang akan datang. Gitu ya Kak Farel. Ya, makasih Ustaz. Ya. Insya Allah nanti akan dibahas secara tuntas ya mengenai istilah-istilah yang tadi saya sebutkan. Ada pertanyaan lain? Dari saya tidak ada. Jika ma minkum soal, astamir ila tadribat, ya, latihan. Nah ini latihannya, coba teman-teman perhatikan ya beberapa perubahan kalimat di bawah ini, kemudian teman-teman tentukan apakah perubahan di sini masuk ke ranah ilmu nahwu apa ranah ilmu sorof gitu ya. Bagaimana yang tadi saya jelaskan, kalau nahwu perubahannya terjadi di akhir, kalau sorof perubahannya itu secara menyeluruh atau secara keseluruhan merubah tatanan dari kalimat itu sendiri ya. Plus ditambah juga ya sedikit tambahan, kalau perubahan di nahwu itu tidak menyebabkan perubahan pada maknanya ya. Kayak tadi Allahu ke Allah ke Allah itu maknanya sama, Allah gitu. Tapi kalau di sorof itu menyebabkan perubahan. Kayak misalkan dari apa ya, doroba menjadi idrib. Itu beda makna.
Doroba memukul, kalau idrib pukul lah gitu. Meskipun sama-sama ada unsur kata pukul gitu, tapi konteks yang dibicarakan berbeda. Makna konteks yang dibicarakan itu berbeda. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Kita bisa mulai untuk tadribatnya. Nanti teman-teman mungkin akan saya coba tanya satu-satu. Ya, teman-teman hanya perlu menentukan ini perubahan di nahwu apa perubahan di sorof. Nah, yang pertama dari sobahun ke sobahan. Dari siapa dulu ya? Kak Nurul Hidayah. Kak Unuy ya. Panggilannya Unuy. Ya. Ya, Jadi kalau untuk lafadz sobahun itu termasuk nahu karena nahwu. perubahannya ada di akhir kata. Akhir. Ya, naam. Insya Allah mudah ya. Pokoknya cara Ya. menentukan, oh ini mah nahwu nih, karena hanya berubah di akhir gitu. Oh ini mah sorof nih, karena merubah makna sama strukturnya berubah semua ini. Nah, insya Allah bisa paham ya sampai situ. Lanjutnya ke Hafid. Yang Nasoro Ustaz. Ya, nasoro ke unsur Sorof Ustaz. sorof. Mungkin bisa sedikit dijelaskan juga alasannya. Karena pertama harokatnya berubah, terus ada tambahan alif di Ya. unsur itu Ustaz. Betul. Kalau dari segi makna, apakah Kak Hafid tahu nasoro artinya apa, unsur artinya apa? Kurang tahu Ustaz. Melihat, bukan Ustaz? Nasoro itu berarti menolong, ya. Oh, menolong. Menolong. Kalau melihat itu nanti Ustaz. nazoro, melihat. Oh, Nasoro. Syukur Ustaz. Nasoro menolong. Kalau unsur tolonglah. Jadi meskipun masih mengandung makna tolong sebetulnya, tapi makna atau maksud tujuan dari maknanya beda. Selanjutnya ke Rafarel. Sogirun ke lafad sogirin. Nah ini Mas, Iya, Mbak. Untuk ini ke nahwu, alasannya. alasannya perubahannya hanya pada roknya saja. Kalimat harokat roknya. Perubahannya hanya terjadi di akhir ya. Ya. Sogirun, sogirin. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau misalkan lafadznya itu ada waw dan nun di akhir atau iya dan nun, ini kadang agak berbeda dengan kalimat-kalimat lain, seperti kan ada muslimun, ada muslimun, ujungnya waw dan nun, atau muslimin. Itu apa sih bedanya antara muslimun yang pendek sama muslimun yang pakai waw dan nun? Itu ada bedanya ya teman-teman. Itu nanti kalau muslimun berarti menunjukkan makna tunggal, satu orang muslim. Tapi kalau muslimun berarti orang-orang muslim, maknanya banyak. Atau muslimin juga sama ya, maknanya banyak, orang-orang muslim. Nah ini kalau sogirun, sogirun, sogiruna. Kalau sogirun berarti satu orang yang kecil, atau orang yang kecil. Tapi dimaknai untuk makna tunggal, untuk makna satu orang. Tapi kalau ditambahi waw dan nun di akhirnya ataupun iya dan nun, maka maknanya jadi banyak. Orang-orang yang kecil, ya bisa dimaknai seperti itu. Sogirun ke sogirin betul banget itu dalam ranah ilmu nahwu, dan dia tidak menyebabkan perubahan pada makna. Baik sogirun maupun sogirin, baik muslimun maupun muslimin, maknanya tetap sama. Orang-orang kecil, orang-orang muslim. Oke, selanjutnya Lutfi. Yaf'uluna ya Ustaz. Ya, yaf'uluna ke lafad yaf'ulu. Yaf'ulu sorof Ustaz. Alasannya
karena ada tambahan huruf nun. Ini kalau ini masuknya tambahan atau justru malah pembuangan? Pembuangan, Ustaz. Ya, pembuangan ya. Jadi ini tambahan ya. Ini sebetulnya belum dijelaskan juga. Kalau pembuangan itu masuk di ilmu nahwu. Ya, kalau penambahan baru dia masuk sorof. Kenapa? Karena di ilmu nahwu kan ada istilah nanti kalau teman-teman pelajari di pertemuan kita ketika membahas i'rab itu ada hazfu nun, membuang nun. Ya mungkin sebagian pernah mendengar istilah ini ya. Pokoknya membuang nun. Nah, di sini kan yang dibuang adalah huruf nun, maka itu masuk dalam ranah ilmu nahwu dan bisa dilihat juga kalau dari segi makna ini tidak menyebabkan perubahan pada makna ya. Masih sama orang-orang yang bukan orang-orang yang sedang bekerja ya, sedang melakukan pekerjaan. Mereka sedang melakukan pekerjaan. Maknanya tetap sama. Itu ya, Kak Lutfi. Baik, Ustaz. Tidak apa-apa. Insya Allah sudah bisa membedakan. Selanjutnya yang belum Kak Azmi. Yang kotilun tuh ya Kak, ya Ustaz. Ya, qatilun maktulun. Kotilun maktulun itu masuk nahu Ustaz. Masuk nahwu apa sorof? Nahu Ustaz. Kenapa Iya. nahwu? Alasannya. Karena kotilun kayaknya ya Ustaz, pemahaman Aziz Ustaz, maktulun itu kayak yang pekerjaan seorangnya yang membunuh Ustaz. Kalau kotilun itu yang dibunuh gitu Ustaz. Oke. Ini PR ya buat Azmi. Jadi kita bahas perbedaan perubahan di ilmu nahwu dan di ilmu sorof. Kalau tadi yang dijelaskan Kak Azmi itu terlalu dalam sebetulnya ya, langsung masuk ke maknanya. Jadi kalau perubahan di nahwu ya, saya jelaskan lagi, perubahan di nahwu itu hanya terjadi di akhir. Ya, dari segi kalimatnya itu hanya terjadi di akhir. Kemudian dari segi makna dia tidak menyebabkan perubahan kalau nahwu ya. Kayak misalkan tadi Allahu, Allaha, Allahi, mati lagi ya. Nah, itu maknanya tetap Allah, tidak merubah makna sedikit pun ya kalau di nahwu itu. Lain halnya ketika kita bahas mengenai ilmu sorof. Kalau ilmu sorof itu perubahannya itu menyebabkan perubahan pada makna. Nah, qatilun ke maktulun bisa dilihat dari segi kalimat saja. Ini sudah banyak sekali perubahan ya. Bukan hanya terjadi di akhir, tapi dari awal juga dari ko, terus di perubahannya tiba-tiba ada huruf mim, kemudian harokata yang sebelumnya kasroh di kotilun tiba-tiba di maktulun jadi doma, kemudian kok ada tambahan waw gitu ya. Itu menunjukkan perubahan secara struktur kalimat ya, secara keseluruhan. Berarti dia masuk ranah perubahan ilmu sorof. Dan dari segi makna tadi Kak Azmi juga sudah menyampaikan ya, berbeda. Kalau kotilun orang yang membunuh, kalau maktulun orang yang dibunuh. Nah, beda makna kan ini. Meskipun maknanya berdekatan, tapi ini apa ya, bertolak belakang 180 derajat ini. Ya. Ya benar ya, 180 derajat. Qatilun pembunuh, maktulun korban yang dibunuh ya. Begitu ya Kak Azmi. Halo Kak Azmi. Nah Ustaz. Syukuran Mungkin Ustaz. Afwan. Ya sebenarnya Kak Azmi insya Allah sudah paham, hanya perlu lebih ini aja, lebih teliti gitu. Ada yang belum ini? Udah semua ya? Nah Ustaz. Yeah. Saya belum Ustaz. Oh iya, Saya Kak belum. Toif, Kak apa lagi tadi? Palih Ustaz. Oh iya, Kak Fali, Afwan.
Eh Taif dulu. Basyirun ke Basyirin. Nah, ini ranah perubahannya nahwu apa sorof? Saya Ustadz. Ya, ke Taif. Basyirun dan Basyirin. Ya, Basyirun ke Basyirin. Karena Nahwu. Karena Alasannya ada perubahan di akhir dan ya, tidak merubah makna. maknanya tahu? Basyirun, Basyirin. Kalau nggak salah pembawa berita gembira, nggih. Nah, ya bisa bermakna seperti itu. Next, ya betul tadi Kak Taif. Ini adalah perubahan di ilmu nahwu ya. Terakhir tadi siapa? Kak Farel. Iya. Kali Ustaz. Oh, Falih, afwan. Nggak muncul Ya, di. Ustaz. Oh iya, Kak Falih ya. Kak Falih, Yadribu ke Yadrib. Nah ini masuk ranah apa? Perubahan pada nahwu Ustaz. Alasannya? Karena yang berubah harokat akhir kalimat Ustaz. Kalau maknanya berubah apa enggak? Maknanya tidak berubah Ustaz. Apa maknanya apa? Tahu enggak? Yadribu. Memukul Ustaz. Ya, memukul. Masih tidak ada perubahan ya. Masih memukul. Sama-sama memukul maksudnya. Nah ini selanjutnya ke bawahnya ada kitabun menjadi kutubun, kok imaini. Ya, secara singkat saja akan saya terangkan. Kalau kitabun ke kutubun itu masuk ranah ilmu sorof. Kenapa? Karena dari maknanya berbeda, dari kalimatnya juga berbeda. Kitabun itu mufrad. Ya, mufrad itu artinya tunggal. Kitabun satu buku. Kalau kutubun itu jamak. Jamak itu berarti banyak, berarti buku-buku. Itu istilah lagi tuh, mufrad dan jamak. Mufrad tunggal, jamak banyak. Kemudian di bawahnya ada ko imani dan ko imaini. Kalau ini ranahnya ilmu nahwu. Maknanya masih sama, dua orang yang berdiri. Kenapa saya katakan di sini dua orang, bukan satu orang atau banyak orang? Karena itu ada alif dan nun di akhir. Itu menunjukkan dua orang atau istilah lainnya itu tasniyah. Mufrad untuk satu orang, ya, untuk makna tunggal. Tasniyah untuk dua. Kemudian jama untuk lebih dari dua. Berarti tiga dan seterusnya itu sudah masuk kategori jama. Kemudian apa yang membedakan ko imani dan ko imaini gitu? Selain dari segi apa perubahan di akhirnya, ya tidak ada. Perbedaannya itu hanya dari segi perubahan di akhir saja. Atau nanti ada istilahnya juga ya. Kalau disebutkan sekarang mungkin tambah bingung nanti teman-teman. Ko imani ke ko imaini hanya beda perubahan di akhir atau beda i'rob istilahnya ya. Berbeda i'robnya. Kalau maknanya sama, dua orang yang berdiri. Selanjutnya imun ke imuna. Nah, kalau ini sorof. Ya, alasannya sama kayak dari kitabun ke kutubun, dari mufrad ke jama. Alasannya seperti itu. Kemudian nazala, ini nazala ya pakai tasdid harusnya. Nazala menjadi munazzalun. Ini sorof. Teman-teman insya Allah bisa paham ya. Nazala munazzalun. Fataha ke fatahu, ini nahu apa sorof nih kira-kira? Coba ada yang mau jawab nggak? Sorof Ustaz. Ya, sorof. Kenapa kok kan itu berubahnya ya di akhir katanya? Kata siapa ini di akhir? Ya, fathah itu mufrad ya, tunggal. Berarti kalau dari segi makna membuka, ya, membuka. Maksudnya apa? Berarti yang membuka ini adalah ditujukan untuk satu orang. Satu orang membuka, entah itu membuka apapun. Pokoknya ditujukan untuk makna satu orang.
Tapi kalau fatahu itu untuk banyak orang, jamak. Kemudian yastaqimani menjadi yastaqima. Nah, di sini ada pembuangan. Kalau apa? Yang namanya pembuangan seperti tadi ya, hadfu itu masuk dalam ranah nahwu. Kemudian jaa majiun sorof. Nah, ini jelas ya, sorof. Nawwaro, nawwaro ini sorof. Karena nawwaro itu mufrad, nawwaro tasniyah untuk 2 orang. Karoma ke akroma ini sorof. Olion, olian. Nah, kalau ini nahwu karena perubahannya hanya di akhir dari domah ke fathah. Adapun alif di lafadz tolian itu sebetulnya nggak dihitung ya, hanya dihitungnya sebagai tambahan saja. Karena biasanya ketika suatu kalimat berakhiran tanwin fathah, tolian, jabalan, kiroman, itu biasanya ditambahi alif di akhir sebagai pelengkapnya. Fadilun, fudola'u. Ini sorof. Ju'on, ja'ion, sorof juga. Nah, begitu ya, untuk membedakan apa sih perubahan nahwu, perbedaan di nahwu dan di sorof. Nah, mungkin sampai sini apakah bisa dipahami untuk perbedaannya atau ada yang ditanyakan? Saya buka untuk Ingin sesi tanya Ustaz, pertanyaannya. Ya, silahkan, Kak Hafiz. eh, untuk istilah tasniyah sama musanna apakah sama atau berbeda Ustaz? Terima kasih. Tasniyah, musanna itu sama ya, sama-sama. Mau nyebut tasniyah, mau nyebut musanna, bebas sama saja. Seperti khofad dengan jar, yaitu sama, tidak ada beda. Gitu ya. Ya, Pak Ustaz. Jadi paling yang perlu hati-hati itu ketika ada istilah mustasna. Ya. Mustasna itu bukan musanna, beda lagi. Ada mustasna, ada musanna, ada muannas. Ya, ini 3 istilah yang berdekatan tapi berbeda. Muannas itu ya lawannya muzakkar, ya yang perempuan laki-laki. Kalau musanna itu yang bermakna 2 sama seperti tasniyah ya. Tapi kalau mustasna itu nanti masuk di materi kedudukan kalimat ya. Ketika sebuah kalimat menunjukkan pengecualian, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kecuali Allah. Dan itu kan ada pengecualian, maka disitulah nanti muncul pembahasan mustasna. Tapi itu nanti ya kita bahasnya, nggak sekarang. Itu Kak Hafid ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Keif, hal minkum as'al akhar am yakfi? Apa sudah cukup? Insya Allah cukup Ustaz. Insyaallah ya. Yakfi, Ustaz, yakfi. Yakfi. Baik. Dan apabila sudah dirasa cukup, maka untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan sekian ya. Insya Allah sudah 1 jam. Nanti bila ada pertanyaan menyusul atau materi yang memang belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan langsung ke nomor saya bisa atau melalui admin ya, Hafaza ya, biar biar lebih nyantai ngobrolnya, silahkan ya Bapak. Nah, mari kita tutup pertemuan pertama kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsir ala ihtimamikum jami'an. Al-'afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.